Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 8, dengan nama anggota, yaitu yang pertama Gali Farmataluli, yang kedua ada Farhana Zani, dan yang ketiga adalah saya sendiri, yaitu Muhammad Ilham Hairoli. Modal perusahaan. Tiga bentuk utama bisnis organisasi. Yang pertama, proprietorship, kedua, partnership, dan ketiga, corporation. Karakteristik khusus dari bentuk perusahaan, pengaruh dari perusahaan hukum, kedua, penggunaan sistem berbagi, dan yang ketiga, pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan. Corporate law. Perusahaan harus menyerahkan artikel pendirian kepada badan pemerintah yang sesuai untuk negara tempat penggabungan diinginkan. Pemerintah, masalah agensi, dan piagam perusahaan. Keuntungan untuk memasukkan di mana hukum mendukung bentuk perusahaan organisasi bisnis. Share system. Jika tidak ada ketentuan yang membatasi, setiap saham memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama, untuk berbagai keuntungan dan kerugian secara proporsional. Kedua, untuk berbagi secara proporsional dalam manajemen atau hak untuk memilih direktur. Yang ketiga, untuk berbagi secara proporsional dalam aset secara likuiditas. Dan yang keempat, untuk berbagi secara proporsional dalam terbitan baru apapun dari kelas yang sama, disebut preemptive right. Derivative of ownership. Ordinary share mewakilkan kepentingan perusahaan yang tersisa. 1. Menanggung resiko kerugian tertinggi. 2. Memanfaatkan dari kesuksesan. 3. Tidak menjamin dividen atau aset setelah pembubaran. Preference share dibuat berdasarkan kontak ketika pemegang saham mengorbankan hak tertentu sebagai imbalan atas hak atau hak istimewa lain. Biasanya dividen preference. Komponen dari equity. Ekuitas sering dipublikasikan pada pernyataan tersebut. Keuangan posisi ke dalam kategori berikut. 1. Share capital. 2. Share premium. 3. Retained earnings. 4. Accumulated other comprehensive income. 5. Treasury share. 6. Non-controlling interest atau minority interest. Equity terbagi dari dua tabel. Share premium account dia bercabang ke ordinary share account sama preference account, bercabang ke modal kontribusi dan bercabang ke dua sumber utama ekuitas. Habis itu berakhir di retained earning account. Dia disimpulkan kayak aset dikurang liability sama dengan equity less treasury share akun. Lanjut. Dalam penerbitan saham, akuntansi masalah terlibat dalam penerbitan saham, yaitu yang pertama par value share, yang kedua no par share, yang ketiga saham yang diterbitkan dalam kombinasi dengan sekuritas lainnya, yang keempat saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai, dan yang kelima biaya penerbitan saham. Par value share yaitu nilai nominal yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi. Korporasi memelihara akun untuk yang pertama saham preferensi atau saham biasa, dan yang kedua yaitu share premium. No par value. Alasan penerbitan yang pertama menghindari tanggung jawab kontingensi, dan yang kedua menghindari kebingungan tentang pencatatan nilai par versus nilai pasar wajar. Utama kerugian saham tanpa par adalah bahwa beberapa negara mengenakan pajak yang tinggi atas masalah ini. Selain itu, di beberapa negara, total harga penerbitan untuk saham tanpa par dapat dianggap sebagai modal resmi yang dapat mengurangi fleksibilitas dalam pembayaran dividen. Saham yang diusahakan dengan efek lainnya yaitu dua metode dari mengalokasikan hasil. Yang pertama proporsional atau sebanding. Yang kedua instrumental atau tambahan. Saham yang digunakan dalam transaksi non tunai, aturan umum perusahaan harus mencatat saham yang
dikeluarkan untuk layanan atau properti selain uang tunai dinilai wajar barang atau jasa yang diterima. Jika nilai wajar barang atau jasa tidak dapat diukur dengan andal, gunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Biaya penerbitan saham. Direct cost terjadi untuk menjual saham seperti underwriting cost, accounting and legal fees, printing cost, and tax. Harus mengurangi hasil yang diterima dari penjualan saham. Resession saham, perusahaan membeli saham berada mereka pertama menyediakan distribusi kelebihan yang uang tunai yang efisien, pajak kepada pemilik saham, tingkatkan laba per saham dan laba atas ekuitas, menyediakan saham untuk kontrak kompensasi karyawan atau untuk memenuhi kebutuhan mega potensial, menggagalkan upaya pengambilihan atau mengurangi jumlah pemegang saham buat pasar di saham. Dibagi jadi dua, pembelian saham treasury sama penjualan saham treasury. Dua metode yang dapat diterima, yang pertama itu cost method atau lebih banyak yang digunakan. Atau yang kedua atau state value method. Saham treasury mengurangi equity. Penjualan saham treasury yang pertama above cost, yang kedua below cost. Keduanya meningkatkan total aset dan equity. Retiring treasury share. Keputusan menghasilkan 1. Pembatalan saham treasury. Kedua, pengurangan jumlah saham yang ditempatkan. Saham treasury retired berstatus authorized dalam dan saham tidak diterbitkan. Fitur saham preference. 1. Kumulatif. 2. Participating. 3. Convertible. 4. Callable. 5. Redeemable. Perusahaan dapat melampirkan preference atau batasan apapun selama tidak melanggar hukum penggabungan negara. Akuntansi untuk saham preference pada saat penerbitan serupa dengan akuntansi untuk saham biasa. Fitur yang sering dikaitkan dengan saham preferensi yaitu yang pertama preferensi as to dividend, yang kedua preferensi as to asset pada saat likuiditasi, yang ketiga dapat dikonversi menjadi saham biasa, yang keempat dapat dipanggil atas opsi perusahaan, dan yang kelima non-voting. Cash dividend. Pengumuman pembagian dividen tunai akan menimbulkan kewajiban dan karena pembayaran biasanya dilakukan dengan segera. Dividen payable pada umumnya diklasifikasikan sebagai current liabilities. Ada 3 tahapan dalam pembagian dividen, yaitu yang pertama declare, yang kedua recorded, dan yang ketiga pembayaran. Sebagai contoh, perusahaan X pada 10 Juni 2019 mendeklarasikan akan membayar dividen sebesar $0,5 per lembar saham untuk 1.800.000 lembar saham yang akan dibayar pada 16 Juli. Dan dicatat pada tanggal 24 Juni, maka nama akunnya adalah at date of declaration pada tanggal 10 Juni 2019. Dividen sebesar $900.000 pada debit dan dividen payable $900.000 pada kredit. Dan at date of recording 24 Juni 2019, nama akunnya adalah no entry. Dan at date of payment 16 Juli 2019 yang berisi dividen sebesar $900.000 pada debit dan cash sebesar $900.000 pada kredit. B. Property dividend. Hutang dividen dalam bentuk aktiva perusahaan selain kas dapat berupa barang dagang, real estate, atau investasi yang dirancang oleh Dewan Direksi. Ketika dividen properti diumumkan, maka perusahaan harus menetapkan kembali nilai wajar properti yang akan dibagikan dengan mengakui setiap keuntungan atau kerugian sebagai perbedaan dari fair value dengan book value pada saat tanggal pengumuman. Sebagai contoh, Sen mendistribusikan sejumlah surat berharga dengan nilai buku $1.250.000 kepada para pemegang saham yang dideklarasikan pada tanggal 28 Desember 2018. Dividen ini akan didistribusikan pada Januari, tanggal 30 Januari 2019 dengan nilai fair value investasi
adalah sebesar 2 juta dolar. Maka at date of declaration tanggal 28 Desember 2018 equity investment itu sebesar 750.000 dolar di debit, unrealized holding gain income sebesar 750.000 dolar di kredit, dividen sebesar 2 juta dolar di debit, property dividend payable 2 juta dolar di kredit. At date of distribution tanggal 30 Januari 2019 property dividend payable sebesar 2 juta dolar dan equity investment 2 juta dolar. At date of declaration retain earning sebesar 900.000 dolar di debit, share capital ordinary sebesar 900.000 dolar di debit, dividend payable sebesar 1.200.000 dolar di kredit. At date of distribution, dividend payable sebesar 1.200.000 dolar di debit dan cash sebesar 1.200.000 dolar di kredit. Demikian untuk informasi dan tugas dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.